Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hanta Yuda dan Effendi Simbolon. Bang Effendi, ini kalau kita dengerin apa yang dikatakan oleh mengutip pernyataannya Jokowi, PAN dan Demokrat itu sudah mulai mendekat ke kubu koalisinya Jokowi JK. Bagaimana dengan partai yang lain yang juga ya terdengar juga akan merapat, misalkan kayak Golkar dan P3? Apakah ini juga ada peluang? Ya, semua akan punya peluang ya. Dan pintunya dibuka nggak? Ya terbuka. Ini kan dengan memberikan sinyal ke Demokrat dan PAN, saya kira ke semua, termasuk mungkin ke Gerindra juga. Tapi kan kita jadinya terlalu jauh ya. Ini kan kita memerlukan... Termasuk ke PKS, kok PKS nggak disebut? Ya kenapa tidak ke PKS? Ya bahwa kita berbeda hal-hal yang mungkin dari sisi patsunnya ya, itu hal yang relatif ya. Tetapi dalam politik itu biasanya itu orang dalam tanda petik orang awam tuh menganggap politik itu kan kadang-kadang dianggap sebagai yang yang kepentingan saja yang jadi abadi. Itu disitulah kadang-kadang orang awam nggak memahami. Sebenarnya dalam politik itu kita itu bagaimana mencari tujuan, mencapai tujuan yang sama. Dan itu juga kepentingan kan sebetulnya? Ya, tapi kepentingan bukan pragmatis kan. Bagaimanapun mereka yang katakanlah nanti besok ya, MK memutuskan A, kemudian Pak Jokowi yang dilantik tanggal 20 ya. Kemudian mereka ingin juga turut langsung berpartisipasi di dalam pembangunan, tidak berada di luar pemerintahan. Kan ini juga saya kira tidak kemudian dikembangkan pemahaman bahwa mereka funturir, kemudian mereka menjadi pragmatis, kan tidak. Kita harus positive thinking juga. Kami kan pernah merasakan 10 tahun di luar pemerintahan. Bagaimana kalau cara pandang... sekarang buahnya ya? Iya, cara pandang seperti itu kan tidak pas juga. Jadi bagi kami memang jujur kami memerlukan lagi teman di parlemen itu iya. Tapi bahwa kami dalam tanda petik mengganggu koalisi yang sudah nyaman oleh mereka, koalisi Merah Putih itu tidak juga. Tapi realita politik kemudian mereka akhirnya memutuskan ya bergabung dan Pak Jokowi sebagai presiden nantinya membuka diri, ya kenapa tidak? Artinya kalau bilang membutuhkan, komunikasi juga terus terjalin dengan saya partai-partai kira koalisi. Sepanjang kita Siapa yang melakukan? Apakah dari kubunya PDIP atau dari partai koalisi lain atau dari Pak Jokowi JK sendiri dari timnya? Kalau di kami kan tentu partai ya dari DPP sendiri ya. Tapi kalau Pak Jokowi saya kurang tahu persis ya. Kemana saja yang sudah dilakukan komunikasinya? Saya tidak tahu persis kalau Pak Jokowi apakah melalui ada via siapa atau langsung. Tapi kalau di kami biasanya DPP ya Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga kan Mbak Puan ya. Kemudian Pak Sekjen, dan bisa saja kita juga membuka komunikasi. Bang Effendi tidak melakukan komunikasi? Ya kita bisa saja, komunikasi kita kan sejauh ada katakanlah keinginan-keinginan mereka. Mereka ingin porsi yang minta didukung di DPR, minta didukung di MPR. Ini kan pos-pos yang juga strategis, yang cukup penting juga untuk dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi kursi itu tidak melulu menteri, menteri, pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan MPR juga. Ya, misalnya saya tidak dalam pemerintahan karena etikanya, ya saya ingin ketua MPR. Saya tidak perlu di kementerian ini, tapi saya butuh di porsi ini. Seperti kemarin juga pas pada masa Pak SBY juga ketua MPR-nya juga dari PDIP gitu, almarhum misalkan. Disitulah kelenturan politik itu. Dia luwes dia. Dia seni untuk mencapai tujuan gitu. Jadi politik harus dilihat positifnya. Tidak kemudian kita beradu, kamu di sana saya di sini ya. Akhirnya negara rakyat yang rugi. Ya Mas Hanta, ini menarik sekali sebetulnya. Pintu untuk siapapun untuk masuk itu dibuka. Artinya mungkin tidak seperti harapan Mas Hanta, siapapun bisa masuk nanti. Iya, artinya tetap dibuka, tetapi juga jangan semuanya. Dibutuhkan juga seperti Gerindra, Hanura, dan PDIP 10 tahun terakhir itu, 55 tahun terakhir juga. Yang penyimbang di luar itu diperlukan juga. Tapi tadi menarik, Demokrat dan PAN kemungkinan bergabung tadi, misalnya ada logika, mereka bergabung di koalisi Merah Putih. Kalau di koalisi Merah Putih harus menyukseskan ketua DPR itu dari Golkar, katanya namanya ketua fraksi itu
lebih baik gabung ke PDIP. Mungkin Demokrat jadi ketua MPR atau ketua DPR misalnya. Itu kan menarik. Kalau tadi kan Mas Rudi kejar apa tuh kepentingannya. Kira-kira udah dapat tadi sinyalnya dari Bang Effendi jelas sekali. Kan tidak harus menteri tapi bisa sana, bisa MPR, DPR. Itu seninya politik begitu, negosiasinya. Itu satu hal. Yang lain tetapi tetap harus kita jaga ya. Kalau kita ingin memperkuat sistem presidensial kita, dan ini beda Jokowi JK ketika didukung oleh terutama kanal utama PDIP, ini beda loh. Kita bisa menjaga kemungkinan presiden diganggu, diintervensi dalam pembentukan kabinet, di pemerintahan dan seterusnya. Artinya apa? Sangat mungkin dalam proses pembentukan kabinet itu pihak-pihak yang berkepentingan, ini udah pasti namanya juga politik, dari internal PDIP, dari partai-partai mitra koalisi seperti PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI. Kemudian partai yang akan bergabung ini, udah kelompok yang ketiga. Siapa? Bisa jadi tadi Demokrat dan PAN, kelompok relawan dan lain sebagainya. Nah, Jokowi JK menjadikan semuanya menurut saya boleh sebagai masukan, sebagai saran. Jangan sampai didikte oleh siapapun gitu. Tetap hak prerogatif presiden. Presiden memilih dengan basis yang tadi punya profesionalitas, baik dari latar belakangnya, pengalamannya, selain bersih berintegritas ya, kemudian punya kemampuan manajerial, kemampuan leadership skillnya juga baik, kemudian ya responsif, secepat bekerja dan seterusnya dan yang satu lagi cocok dengan presidennya. Kalau presidennya biarpun dia profesional, dia cerdas, dia ini, tapi ujungnya Presiden katakan Jokowi merasa tidak cocok kepada yang bersangkutan ya nggak bisa juga kerjasama. Ini kan sebetulnya menarik kalau kita bicara soal kita melihat apa yang terjadi pada saat ini, kita punya Setgap. Itu kan sebetulnya koalisi gabungan partai-partai koalisi. Nah, akan seperti apa nanti bentukan polanya nanti? Apakah Setgap. Kita lihat Setgap kan sebetulnya lain kalau untuk menjaga kekuatan di parlemen gitu. Ini kalau kita melihat yang kemarin ini kayaknya di parlemen juga hancur-hancuran. Saya melihat kalau rumusan di visi misi Pak Jokowi JK ini dan juga ada 9 pointers yang utama begitu ya. Ini hampir-hampir tidak ada interest yang terselubung begitu ya. Saya mohon maaf ini pengalaman 10 tahun, saya tidak mengatakan pemerintahan ini punya agenda-agenda yang tersembunyi, tapi acap kali itu ya, saya mengatakan acap kali itu ada interest-interest yang di tikungan-tikungan terakhir gitu, yang sehingga akhirnya harus berkorban begitu besar mereka. Partisipasi contoh ketika kita ingin membongkar kasus-kasus pasca Tambudan siapa itu yang pajak itu. Nah itu kan sebenarnya pintu masuk gitu. Gayus. Itu kan pintu masuk membongkar siapa saja sih yang mendapatkan privilege kong kali kong mengenai pajak di negeri ini. Kita kan ingin membentuk pansus pajak, tapi kan terbelah itu Setgapnya. Nah demikian juga Senturi terbelah. Nah di sini nanti kita tidak bisa juga hitam putih 2+2 4 di awal, di ujungnya juga 4, nggak bisa. Politik tuh seringkali itu ada pengaruh saling tunggang menunggang istilahnya begitu loh. Politik saling sandera. Politik saling sandera. Nah sepanjang Pak Jokowi ya mudah-mudahan dan Pak JK tidak punya agenda yang katakanlah yang melenceng begitu dari kepentingan rakyat. Ya kan tidak perlu harus ada Setgap seperti tidak itu. perlu itu nanti kemudian dimusyawarahkan antar fraksi saja. Antar fraksi kan bisa berkomunikasi. Karena disitulah sebenarnya seninya. Tidak ada artinya kalau dipatenkan, dipermanenkan gitu. Malah dia tidak mungkin hidup. Komunitas politik itu. Artinya kalau tidak ada hal semacam itu di parlemen juga nanti ini juga akan menjadi cair juga. Kan komunikasi kan penting. Oke, mungkin Jokowi JK itu tidak punya sesuatu yang disembunyikan, tapi partai-partai politik yang bergabung itu kita kan nggak tahu. Ya sama, kita berpositive thinking. Partai-partai yang ada kursi, termasuk yang tidak ada kursi ikut partisipasi, memberikan masukan. Ya kita selalu buat komunikasi nanti, bisa saja. Bisa saja forum 2 mingguan. Forum katakan bulanan untuk sekedar menampung masukan. Jadi intinya tidak akan ada Setgap ya. Tapi tidak perlu jangan sampai hanya berganti nama, ujung-ujungnya sama saja. Nggak perlu karena dia nanti akan menjadi bias malah. Kalau politik itu dibuat kaku permanen, dia malah bias. Biarkan dia
Tapi harus dihindari ada pelajaran ya 10 tahun terakhir, ada partai yang menjalankan politik dua kaki. Dia berkoalisi tapi kerap beroposisi Nah, itu tadi, di luar. Mas Hanta. Contohnya Golkar dan PKS saya sebutkan saja. Itu sering kan berbeda dengan pemerintah. Mas Hanta, saya kira kalau dari kacamata saya tidak bisa juga dikatakan dua kaki. Bagaimana mungkin dia ingin membongkar kasus-kasus pajak? Karena saling sandera tadi. Iya, kok nggak boleh? Kenapa? Berarti di pihak sana kan ada kepentingan untuk tidak dipansuskan itu. Kenapa tidak diteruskan masalah senturi misalnya? Karena ada kepentingan untuk menutup itu. Dan Anda Karena di yakin DPR jangan salah, DPR itu dua muka, bisa terbuka sebuah kasus, sekaligus juga bisa tertutupnya. Kalau saya menyarankan boleh begini, harus ada tim negosiasi dari eksekutif. Tidak perlu setgap, tapi harus ada tim negosiasi agar pemerintah ini fokus mengurus energi politiknya itu lebih banyak proporsinya untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Program-program dijanjikan. Nah, jangan sampai energi politik presiden habis dengan lobby-lobby politiknya negosiasi, karena itu harus ada yang terampil. Pak JK sebenarnya itu punya kelebihan di sana. Terampil dalam membangun negosiasi. Dulu kan Dharma Wangsa kita ingat selesai, dan tetap harus ada itu. Dan ingat kita presidensil, bukan parlamentarisme. Kalau parlamentarisme kan melebur antara eksekutif dan legislatifnya, dan legitimasi itu ada legislatif. Intinya ya setgap yang seperti dilakukan oleh Pak SBY sekarang itu tidak terlalu diperlukan ya. Anda percaya bahwa tidak ada agenda-agenda terselubung dalam koalisi yang akan berjalan? Saya percaya, maka kita memilih beliau, ya kan? Maka kita yakini 5 tahun pemerintahan ini tidak ada agenda yang perlu kita khawatirkan, ya kan? Jadi saya kira setgap itu tidak produktif, malah kontraproduktif. Baik, Bang Effendi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Mas Hanta, terima kasih banyak. Nanti pas